Ayo jaga kondusivitas pasca pilkada. Halo teman podium, pencoblosan pada pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024 di Kalimantan Tengah telah berlalu. Meski telah usai, dampak pilkada tetap saja masih dapat dirasakan. Setelah pemilihan, sejumlah potensi kerawanan sosial sering kali muncul, seperti konflik antar pendukung, penyebaran hoaks, serta potensi gangguan stabilitas politik. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap kerawanan pasca pilkada menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Tidak hanya kerawanan sosial, potensi gangguan keamanan juga bisa muncul sebagai dampak ketegangan politik yang terjadi selama masa kampanye dan masa pemilihan. Misalnya, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu dapat memicu protes atau kekerasan. Begitu juga dengan adanya ketegangan antar kelompok masyarakat yang mendukung calon tertentu. Untuk itu, deteksi dini yang efektif bisa menjadi kunci untuk meredam potensi kerawanan tersebut. Deteksi dini sangat penting dilakukan karena jika dibiarkan tanpa penanganan yang cepat dan tepat, kerawanan ini bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan data yang tersedia untuk memantau perkembangan situasi pasca pemilu. Deteksi dini juga melibatkan peran aktif masyarakat. Warga yang berada di lapangan seringkali menjadi pihak yang pertama mengetahui adanya ketegangan atau masalah yang muncul di komunitas mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keamanan untuk menjalin komunikasi yang erat dengan masyarakat, baik melalui forum-forum diskusi atau sosialisasi secara langsung. Dengan langkah-langkah antisipatif dan sinergi antar berbagai pihak, diharapkan potensi kerawanan pasca pilkada dapat diminimalisir dan Kalimantan Tengah dapat terus melangkah menuju pilkada yang lebih damai dan berkeadilan. Penyelenggaraan yang sukses menjadi bukti bahwa proses demokrasi di daerah berjuluk Bumi Tambun Bungai masih tetap solid. Meskipun dengan beragam dinamika yang terjadi selama masa kampanye hingga hari pencoblosan. Dengan selesainya proses pencoblosan, perhatian kini beralih kepada bagaimana menjaga kondusivitas di Kalimantan Tengah pasca pilkada. Ketegangan yang sempat terjadi selama kampanye diharapkan tidak berlanjut menjadi perpecahan. Semua pihak, baik yang mendukung calon yang terpilih maupun yang kalah, harus terus mengedepankan sikap dewasa dalam berpolitik dan tidak mudah terprovokasi. Menjaga ketenangan, kedamaian, saling menghormati, dan memupuk persatuan menjadi kunci untuk membawa Kalimantan Tengah ke arah yang lebih baik setelah pesta demokrasi ini. Dalam setiap kompetisi politik, menang dan kalah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sikap lapang dada dalam menerima hasil pemilihan sangatlah penting. Dinamika pilkada di Kalimantan Tengah juga tidak lepas dari adanya rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat. Bawaslu merekomendasikan PSU di 5 tempat pemungutan suara atau TPS karena ditemukan pelanggaran administratif yang melibatkan pemilih yang menggunakan KTP luar daerah. Mereka tercatat mencoblos tanpa dilengkapi dengan surat keterangan pindah memilih yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Penting untuk dipahami bahwa rekomendasi PSU ini bukan tanpa alasan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan integritas pemilu. Dengan adanya PSU, setiap suara yang sah dan benar-benar mewakili pilihan rakyat akan dapat tercatat dengan adil dan sesuai dengan ketentuan.
Meski hasil sementara pilkada di Kalimantan Tengah yang didapatkan dari quick count berbagai lembaga survei sudah tersebar luas, namun masyarakat diminta untuk tidak cepat mengambil kesimpulan. Sebab hasil yang sebenarnya akan ditentukan oleh real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oleh karena itu, masyarakat harus menunggu dengan sabar sampai KPU menyelesaikan proses perhitungan suara secara menyeluruh dan resmi. Hasil real count ini akan lebih akurat dan mencerminkan keputusan yang sebenarnya. Real count KPU yang akan membuktikan siapa yang akan memimpin berdasarkan hak pilih yang telah diberikan oleh setiap warga negara. Pilkada tidak hanya tentang menentukan pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana membangun Kalimantan Tengah dengan semangat kebersamaan, hati yang besar, dan penuh kedamaian. Sehingga Kalimantan Tengah akan terus maju dan berkembang apapun hasil yang akan diumumkan oleh KPU.